Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Bapak dan Ibu dan sekalian, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih tegar, masih tabah, masih konsisten untuk melaksanakan kewajiban sholat subuh secara berjamaah di masjid. Karena memang sholat ini perlu dipelihara yang sebaik-baiknya, ditingkatkan kualitasnya, ditingkatkan nilainya. Karena merupakan pokok dari segala macam amalan. Bahkan agama pun menyebutkan bahwa sholat itu tiangnya. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Ibarat bangunan, Pak. Kalau tiangnya itu asal-asalan, kira-kira akan bagaimana jadinya? Sebab dinding itu nempelnya di tiang. Atap ditopang oleh tiang. Kalau tiangnya itu lemah, maka bagaimana rumah itu akan berdiri dengan tegak? Jadi sholat itu harus ditingkatkan kualitasnya. Bagaimana cara meningkatkannya? Ya itulah, bukan hanya sekadar diamalkan. Bahkan apalagi kalau tidak diamalkan, jelas di dalam Al-Quran surat Al-Mudathir kalau tidak salah. Masalakakum fi sakor. Jelas-jelas Allah itu di situ menunjukkan mengapa kalian ada di neraka sakor. Penghuni neraka ditanya, kenapa kalian ada di neraka? Qalu lam naku minal musallin. Kami dulu tidak suka sholat. Jadi kalau tidak suka sholat, siap-siap saja menjadi penghuni neraka. Jelas sekali. Oleh karena itu sholat itu tetap harus ditegakkan dan dipelihara sebaik-baiknya. Bagaimana memeliharanya? Pertama tentunya jangan sampai belang-belang. Terutama yang 5 waktu itu. Itu harus tegar, harus utuh setiap hari. Peningkatan yang lain diutamakan daripada kepentingan-kepentingan yang lain. Keperluan kita. Artinya usahakan supaya di awal waktu. Sebab sholat yang paling utama, yang paling afdol, yang paling bernilai tinggi dikerjakan di awal waktu. Sebab bagaimanapun kita dipanggil oleh seseorang, apalagi oleh atasan, oleh kepala, oleh pejabat. Kalau kita dipanggil, segera datang. Itu tentu akan mendapatkan penghargaan. Ya, akan dihargai sebaik-baiknya. Tapi kalau kita mengabaikan, dipanggil jam 8, nanti saja jam 10. Kira-kira atasan kita bagaimana? Dia akan dongkol, dia akan marah. Apalagi yang memanggilnya Tuhan. Nanti saja ini saya pekerjaan belum selesai. Usahakan supaya sholat itu dilaksanakan di awal waktu. Yang kedua, selain di awal waktu, laksanakan di rumahnya Allah. Ya, kita dipanggil Allah, datang ke rumahnya. Jadi di mana? Di masjid. Laksanakanlah, usahakan sholat itu sedapat mungkin di masjid. Dan yang ketiga, usahakan untuk bisa berjamaah. Sebab dalam sholat berjamaah itu banyak sekali keunggulannya. Banyak sekali tambahan-tambahan amal yang istimewa. Bayangkan Pak ya, selain dikatakan katanya bahwa sholat berjamaah itu lebihnya 27 derajat dibandingkan dengan sholat sendirian. Menyambut takbir imam saja itu sudah lebih baik. Bahkan dikatakan lebih baik daripada dunia dan isinya. Ya, imam takbir Allahu Akbar, kita sambut. Allahu Akbar, itu sudah lebih baik.
Imam itu baca Fatihah, kemudian waladhdallin, imam mengatakan amin, bersama iman juga sudah kelebihan. Lebih baik itu amalan. Jadi mengucapkan amin bersama-sama imam itu juga sudah merupakan nilai yang sangat baik. Oleh karena itu kalau imam waladhdallin, tunggu imam sama-sama. Jangan waladhdallin, amin. Jadi tunggulah imam dulu supaya bersama-sama kita mengucapkan amin. Dan lain-lain banyak sekali keunggulan-keunggulannya sholat berjamaah itu. Jadi kalau diusahakan sedapat mungkin, terutamalah saya nasihati kepada yang umur-umur sudah 70 tahun, 80 tahun, kalau masih 60 tahun, nanti saja. Kalau sudah umur 80 tahun baru dilaksanakan. Tahu-tahu sudah umur 80 tahun, kondisinya sudah di kursi roda, sudah nggak bisa ke masjid. Sudah nggak bisa berjamaah. Kadang-kadang demikian kita pikiran nanti saja. Jadi, utamakanlah awal waktu berjamaah di masjid. Mudah-mudahan. Dan ini nasihat ini tentu saja bukan saja kepada bapak-bapak dan ibu jamaah, juga kepada diri saya. Sebab memang kadang-kadang juga untuk melaksanakannya dengan hujan saja sudah jadi halangan. Padahal Allah memberikan rezeki kepada kita sangat-sangat cukup. Masa alasan karena hujan saja tidak bisa ke masjid? Apa tidak bisa beli jas hujan? Apa tidak bisa beli payung? Insya Allah kalau kita mengutamakan, maka tentu kita akan bisa untuk melaksanakannya. Hadirin sekalian, kalau kita misalnya bermohon, ya, kalau kita misalnya meminta, kalau kepada seseorang, apakah kita lewat telepon, apa kita lewat perantara, atau kita datang ke rumahnya? Mungkin yang lebih baik datang ke rumahnya daripada pakai perantara atau jauh. Oleh karena itu barangkali berdoa pun kita datang ke rumah Allah. Ini masjid ini dibangun. Dan subuh ini bapak-bapak, mungkin supaya dimaklumi bahwa berjamaah itu bukan bulan puasa saja. Tapi sholat fardu ini, subuh, duhur, ini masjid ini dilaksanakan berjamaah. Jadi supaya dimaklumi, ya mudah-mudahan ini nanti setelah lepas puasa ini juga akan begini banyaknya. Karena kita tahu bahwa sembahyang berjamaah itu juga di masjid dilaksanakan tiap waktu. Bukan hanya sekadar waktu bulan puasa saja. Jadi itulah hadirin sekalian, bahwa sholat itu adalah merupakan tiangnya agama. Dan tiang itu harus betul-betul dipelihara sebaik-baiknya. Sebab kalau sholat kita hilang, maka tentu saja akan menjadikan amalan-amalan yang lain itu, yang lainnya tidak bermakna. Ya, bahwa idza suluha fasuluhat kulluhu. Apabila sholatnya baik, maka amalan-amalan yang lain akan diperhitungkan. Tapi kalau sholatnya rusak, maka amalan-amalan yang lain itu barangkali bisa rusak juga. Begitulah kata Rasulullah SAW. Ya, apabila sholatnya baik, maka baiklah amalan yang lain. Sebab yang awalu, pertama-tama dihisab adalah sholat. Ada sholatnya, baik sholatnya, atau sholatnya kurang baik, apalagi kalau tidak ada, maka sholat itu kata pokok dan yang lain-lainnya akan tidak bermakna. Jadi mudah-mudahan alhamdulillah saya kira bapak-bapak ini, ya, kita semua yang berada di sini sholatnya jelas bagus dan mudah-mudahan ini akan membawa kebaikan bagi kita. Tapi ada satu lagi barangkali sebelum saya akhiri, jangan sampai sholat ini, Pak, menjadi milik orang lain. Bisakah sholat kita menjadi milik orang lain? Bisa. Kita akhirnya tidak dapat apa-apa. Nanti di yaumul qiyamah ada orang yang bangkrut. Ma huwal muflis. Rasulullah pernah bersabda, tahukah kalian siapa yang disebut orang bangkrut? Kata sahabat, yang bangkrut itu apabila dia berdagang, uang tidak ada, barang pun tidak ada, bangkrut. Tidak bisa lagi berdagang, berjualan. Rasulullah di dunia mengatakan begitu betul. Tapi di akhirat, nanti pada hari kiamat, ya'ti umati, akan datang umatku,
masukku pada hari kiamat dengan membawa pahala sholat. Bahkan pahala puasa. Bahkan pahala sodako. Bahkan pahala zakat. Bahkan pahala yang lain. Terutama pahala sholat. Ya. Tetapi setelah diperhitungkan dia akan masuk surga dengan pahala itu. Datang orang lain mengadu. Ya Allah, saya mohon keadilan. Kenapa? Dia dulu di dunia orang ini hutang kepada saya. Ditagih tidak bayar-bayar. Sampai dia meninggal, saya meninggal belum bayar. Kami sekarang mohon keadilan. Kemudian diambil CCTV. Diambil rekamannya. Betul nggak dia punya hutang pada dia? Karena kita ini kan direkam terus setiap detik. Ya, dulu dikatakannya dicatat. Sekarang mah direkam saja dengan CCTV. Di dunia pun. Ternyata betul. Kamu berutang tidak bayar, sekarang bagaimana? Kata orang yang dimintai utangnya, mohon supaya dibayar. Dolar tidak ada, rupiah tidak ada. Apa yang harus dibayarkan? Pahala. Akhirnya pahala sholat dikasihkan kepada yang kita utang. Hati-hati. Sebab duribat alimudillatu aynamastukifu ila bihabillah ila awin habilnas. Bahwa kita ini mempunyai hubungan dua. Hubungan dengan Allah, hubungan dengan sama manusia. Hubungan dengan Allah mohon ampun saja. Allah insya Allah akan mengampuni. Tapi hubungan manusia belum tentu. Kita punya utang. Tidak dibayar-bayar. Di akhirat minta diadili. Akhirnya pahala sholatnya kasihkan. Sesuai dengan banyaknya utang. Datang lagi. Ya Tuhan. Orang ini dulu kepada saya mau jual barang. Sudah minta DP. Dibayar DP. Tapi lama-lama. Barangnya tidak ada, DP-nya tidak kembali. Mohon keadilan. Begitu. Apalagi bayarnya dengan pahala. Pahala sholatnya masih ada. Kasihkan lagi pahala sholat. Dan banyak lagi. Datang lagi. Ya Allah, ini orang ini dulu nyewa di kos-kosan saya. Sudah 2 bulan tidak bayar, ditagih-tagih tidak bayar. Suatu saat datang ke sana. Jangankan bayar, jangankan pamit. Dia tidak ada, sudah hilang. Kami mohon keadilan. Sudah pahalanya dikasihkan. Lama-lama jadi habis pahalanya. Bahkan masih ada lagi orang mengadu lah macam-macam. Akhirnya bukan pahala yang dipakai bayar karena sudah habis. Dosa. Orang itu dikasihkan kepada dia. Akhirnya jadi bangkrut. Itu yang disebut bangkrut. Ini mudah-mudahan ya kita mari sama-sama introspeksi. Mari kita mengkaji diri. Mari kita periksa diri. Kalau punya hubungan dengan sesama manusia, selesaikan di dunia ini. Daripada sekarang kita sholat baik-baik, puasa baik-baik, nanti jadi pahalanya untuk orang. Karena kita mempunyai tanggungan kepada seseorang. Mudah-mudahan, walaupun sedikit ini ada manfaatnya, marilah kita jangan rajin-rajin, tapi ada orang yang didolimi, ada orang yang dirugikan oleh kita, dan nanti di akhirat akan menagih kepada kita, sehingga kita akhirnya menjadi orang yang bangkrut. Mudah-mudahan tidak demikian. Terima kasih. Ya. Dan kita terus tegar, kita terus konsisten dalam melaksanakan ibadah dan juga dengan sesama manusia supaya diselesaikan sebaik-baiknya lebih-lebih dalam bulan puasa ini. Ya, karena kalau manusia itu bagaimanapun nanti di akhirat semua perlu pahala, perlu kebaikan. Kesempatan punya ada, ya akhirnya kita mencari-cari di mana kita akan memperoleh pahala. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.